Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli at-taridi wad-dalid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membacakan kata-kata mutiara dari kitab hikam yang keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari pengaturan-pengaturan. Fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi anta li nafsika. Apa yang telah dilakukan orang lain terhadap untukmu, jangan engkau lakukan hal tersebut untukmu. Tadbir di sini maksudnya adalah mengatur urusan-urusan, yang mana urusan tersebut sebelum dilakukan. Jadi urusan yang akan datang, yang mau dilakukan, yang ia takutkan atau yang ia harapkan untuk bisa dipastikan, tetapi tidak diserahkan kepada Allah, itu tidak diperbolehkan. Adapun jika mengurus sesuatu tetapi beserta pasrah kepada Allah di hasil akhirnya, maka itu termasuk faniyatun khairin, maka itu termasuk niat yang baik. Atau urusan kewatekan, watak, ngurusi urusan watak, maka itu namanya syahwat. Atau urusan dunia, mengatur urusan dunia tetapi di waktu yang akan datang, maka itu dinamakan amniyah atau angan-angan. Tadbir ini dibagi menjadi tiga. Pertama, madmum, yang tidak baik, dihina. Yang kedua, matlub, ya dianjurkan. Dan yang ketiga, mubah, diperbolehkan. Adapun tadbir, mengatur-ngatur urusan yang tidak baik atau dianggap hina, itu adalah memastikan sesuatu di masa yang akan datang. Nah itu, jadi pasti kedepan saya akan dapat istri cantik, dengan saya usaha macak yang ganteng, pakaian mentereng, aku punya pekerjaan bagus, pasti akan dapat istri cantik. Memastikan seperti itu nggak boleh. Baik itu urusan dunia, urusan agama. Kenapa kok nggak boleh? Karena itu adab kepada Tuhan itu nggak ada. Masa apa dia sudah memastikan urusannya ke depan? Itu kan urusan Tuhan untuk memastikan sesuatu terhadap makhluknya di masa akan datang. Ngapain kamu susah-susah untuk memastikannya? Tapi kalau mengatur urusan, merencanakan A, B, C, E, D, Z, tetapi beserta memasrahkan hasilnya kepada Allah, diperbolehkan. Karena apa? Mengatur hal-hal yang memastikan hal-hal di masa yang akan depan, di masa yang akan datang tidak diperbolehkan. Yaitu karena urusan Tuhan, bukan urusan diri kita. Karena walaupun kita merencanakan A, B, C, E, D, E, Z, itu tidak akan menolong kita untuk merubah takdir. Takdir tetap berjalan sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
malah itu menyusahkan pikiran kita. Ta'aqabahul humum wal aqdar. Kenapa susah? Karena kita mempunyai standar tinggi. Bila itu tidak akan terjadi, maka susahlah kita. Ya, sebaiknya kita merencanakan memang sesuatu yang baik dan rencana standar tinggi. Jika tidak akan terjadi A, maka kita lakukan B. Jika B kita lakukan C, dan jika C kita lakukan D. Tetapi dalam hasil akhirnya kita pasrah saja kepada Allah. Yang penting kita berusaha, itu nggak masalah seperti itu. Maka dikatakan man taqaraka tarbir fahuwa firrohah. Siapa yang tidak memikirkan, mengatur-ngatur masa depannya, maka dia dalam istirahat. Maksudnya ini di dalam hati tidak memastikan harus gini, tapi pasrah saja kepada Allah, maka istirahat dia, nggak susah hatinya. Innallaha ja'ala roha warrohata firrido wal yakin. Maka Nabi menyatakan, sungguhnya Allah menjadikan istirahat dan enak itu karena di dalam ridho, hatinya ridho dan yakin bahwasanya Allah akan menjadikan diri kita dalam keadaan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut diri kita. Kalau terbaik menurut Allah, bisa jadi kita melihatnya tidak baik, tetapi endingnya adalah akan menjadi sesuatu yang baik. Imam Abu Hasan As-Sadili menyatakan, la tahtar min amrika syai'an, engkau jangan memilihkan perkaramu sedikit pun. Wahtar Allah tahtar, dan milihlah kamu supaya tidak memilihkan untuk diri sendiri. Wafir minan dalikal muhtar, dan larilah dari hal-hal yang engkau pilih sendiri. Tetapi wa min kulli syai'in illallah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu kita pilihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung Allah. Jadi manusia cuma bisa mengusahakan fisiknya, adapun hasil endingnya pasrah saja kepada Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, yang menjadikan, ma yasha'u, apa yang Dia kehendaki, wa yakhtaru, dan yang memilihkannya. Bukan engkau yang membuat dan bukan engkau yang memilihkan, tapi pasrahkan dirimu kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untukmu, karena engkau dan apa yang terkait dengan engkau, yang membuat ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha baik dan akan menyiapkan yang terbaik untuk umatnya. Adapun yang kedua adalah, tadi sudah disebutkan, yang pertama mengatur-ngatur yang tercela, itu mengatur-ngatur lalu memastikan kedepannya bagaimana, itu yang tercela. Lalu adapun yang dianjurkan untuk diatur, wahwa tadbiru ma kanat bihi minal wajibat, yaitu yang terkait dengan kewajibanmu harus diatur. Itu yang Allah mewajibkan kepadamu itu harus diatur. Tetapi ma'atafidil masyiah menadri ilal kudroh, tetapi dipasrahkan keberhasilannya pada Allah dan kita pasrah sesuai takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dinamakan niat yang baik.
Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Di tempat lain Allah menyatakan idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun. Al-hadis. Tatkala hambaku prihatin bercita-cita melakukan suatu kebaikan tetapi dia tidak mampu melakukannya, maka akan dicatat satu kebaikan yang sempurna. Nah, mengatur hal-hal yang kita dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah itu adalah juga diwajibkan. Yang ketiga, mengatur sesuatu yang dimubahkan. Yaitu mengatur masalah urusan dunia atau masalah kebiasaan kebutuhan fisik. Karena itu hadis Nabi dalam hadis Nabi dikatakan at-tadbiru nisful ais. Adi mengatur itu termasuk sebagian daripada kehidupan. Mengatur urusan dunia itu termasuk adalah sunnah Nabi juga. Jadi kalau dia punya urusan dunia, sekiranya mampu untuk tidak bergantung pada orang lain, pasrah kepada Allah, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Kalau hatinya, kalau tidak melakukan aturan-aturan itu, khawatir hatinya berharap pemberian orang lain, ya sebaiknya diurus itu urusan dunia dia sendiri, tidak menggantungkan urusannya kepada Allah. Karena di hadis lain, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mengurusinya. Kalau bisa tawakal, nggak usah diurus urusan diri sendiri, cuma pasrah aja, enggak apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.